Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Hidayat dari offering H6 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi memilih jodoh berdasarkan Islam. Jodoh adalah sebuah kata dengan sudah misteri. Bagi seorang lajang atau pemuda-pemudi yang belum menemukan jodohnya, satu kata itu akan membuat kita bertanya-tanya. Jodoh belum tentu pacarmu hari ini. Jodoh itu diikatkan oleh ikatan suci nan murni, yaitu ikatan pernikahan. Lalu bagaimana kita mencari jodoh? Jika tidak tertulis secara jelas, bagaimana kita yakin bahwa orang yang kita pilih untuk menemani hidup kita adalah jodoh terbaik kita? Selengkapnya akan kita bahas. Jodoh merupakan rahasia Allah yang sampai detik-detik pernikahan pun kita belum tahu kebenarannya. Ataukah dia jodoh kita atau bukan. Memilih atau mendapatkan jodoh sebagai teman hidup kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Seorang yang menginginkan jodoh seorang wanita yang soleha, maka terlebih dahulu kita harus mensolehkan diri. Begitupun sebaliknya pada wanita. Jika ingin memiliki jodoh yang soleh, maka wanita harus mensolehkan dirinya sendiri. Ketika kita masih tetap dalam tingkatan yang sama terus-menerus, akan sangat sulit untuk kita mendapatkan jodoh di tingkat yang lebih atas. Maka dari itu, dengan peningkatan iman dan takwa, kita akan dengan mudah mendapatkan jodoh yang terbaik yang kita inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita tentang wanita seperti apa yang harus kita pilih. Wanita dinikahi karena 4 kriteria. Yang pertama, karena hartanya banyak. Yang kedua, karena keturunannya baik. Yang ketiga, karena rupanya baik. Dan yang keempat, karena agamanya baik. Beruntunglah kamu yang memilih wanita karena agamanya. Dengan demikian, kamu akan berbahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri terpenting menurut hadis ini adalah beragama. Harta bisa hilang atau berkurang, bahkan kadang-kadang menyusahkan. Turunan yang baik, misalkan kepahlawanan, tidak akan menjadi jaminan. Kecantikan sendiri mudah hilang seiring berjalannya waktu, bahkan tak jarang memicu perpecahan keluarga. Dan terakhir, agama. Inilah yang menjadi jaminan kebahagiaan rumah tangga. Hadis Rasul mengatakan bahwa janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Mungkin justru kecantikannya itulah yang menyebabkan ia sesat. Jangan menikahi wanita karena hartanya banyak. Mungkin harta itu kelak yang menyebabkan ia sesat atau sombong. Nikahilah wanita karena agamanya. Demi Allah, perempuan budak yang hitam legam itu lebih baik bila ia beragama. Riwayat Ibnu Majah. Sebagaimana calon istri karena agamanya, maka wanita pun harus memilih calon suami karena agamanya pula. Agama mensyaratkan kebaikan bukan hanya terhadap semacam manusia, tapi juga dengan sesama manusia. Agama yang baik adalah pilar yang akan melahirkan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Agama melahirkan kebaikan. Kebaikan akan melahirkan rasa hormat, dan pada akhirnya rasa hormat akan melahirkan cinta suci yang akan tersemai sakinah, mawadah, dan warohmah. Wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik, maka suami yang baik untuk istri yang baik pula. Keduanya adalah fondasi keluarga yang akan membawa keluarga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Barangkali kita tahu kepribadian anak adalah cerminan sebuah keluarga. Jika sebuah keluarga tentram dan harmoni, tentunya berkorelasi positif dengan kepribadian positif anak. Maka perihal jodoh adalah perihal tentang arah dan tujuan hidup yang ingin dicapai, bukan hanya untuk keduniawian, tapi juga akhirat. Bukan hanya sebagai bukan hanya sehidup semati, melainkan sehidup sesurga. Semoga kita mendapatkan pasangan terbaik dengan cara yang baik. Lalu, bagaimana cara kita memilih jodoh? Ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, pilihlah seseorang yang mampu memaklumi keadaan kita. Jodoh bermula dari hati ke hati. Ia yang bisa memaklumi dari hati bagaimana kita dari segi fisik, perasaan, keadaan, dan yang terpenting, ia yang mau menerima kita apa adanya. Yang kedua, pilihlah yang mampu memaafkan kesalahan kita. Memang sangat sulit untuk mendapatkan pasangan baik, apalagi ia memiliki sifat pemaaf. Pada dasarnya, manusia mempunyai batas kesabaran yang berbeda-beda. Namun, setidaknya ia dapat memaafkan kesalahan kita sehingga suatu saat ketika ada khilafan yang terjadi, ia mampu lapang dada memaafkan kita. Namun yang perlu digarisbawahi, jangan sampai melakukan kesalahan fatal dan disengaja. Karena kesabaran pada manusia mempunyai batasan tersendiri. Yang ketiga, pilihlah ia yang mampu memotivasi diri kita ke arah yang lebih baik. Dalam hidup, tidak selamanya kita ada di posisi di atas, seperti halnya roda yang berputar. Begitu pula dengan kehidupan. Ada waktu ketika kita hidup di atas, dan ada waktu pula ketika kita hidup di bawah. Yang artinya adalah seorang pasangan yang baik ialah ia yang selalu memotivasi diri Anda walaupun posisi hidup Anda di bawah. Kesimpulan dari 3 hal yang kita pertimbangkan dalam memilih jodoh di atas, tetaplah tertuju pada kebaikan yang mampu mendorong kita untuk lebih giat beribadah kepada Allah dan menjalani kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, dengan langkah yang kita ambil tersebut, akan mengarahkan kita untuk menemukan dan meminang jodoh yang tepat sehingga hubungan cinta dalam ikatan pernikahan dapat langgeng dan tidak tercerai-berai. Jadi, jodoh itu tidak boleh berdasarkan nafsu. Yang ganteng, cantik, kaya, atau dan lain sebagainya. Tetapi, jodoh itu harus berdasarkan agama, yaitu agama Islam yang meliputi kuat akidahnya, rajin ibadahnya, dan tentu saja berakhlak mulia. Semoga kita semua dipermudah untuk memenuhi jodoh, untuk mendapatkan jodoh, dan jodoh kita itu memiliki agama yang baik. Karena agama yang baik akan menimbulkan kebaikan yang akan menuntun kita menuju surga. Sekian materi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.